Subscribe for support DS Interior channel, and I will design your dream home for free. Thank you. Halo guys, kembali lagi di DS Interior. Terima kasih ya yang sudah selalu nunggu video DS Interior. Video DS Interior akan tayang setiap minggunya di hari Kamis atau Jumat ya guys. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah support channel DS Interior dengan like, subscribe, dan komen, serta follow IG kreatif Indodesign, sehingga channel ini akan terus berkembang sesuai dengan request kalian. Nah, di video kali ini akan membahas rumah tiny house versi Indonesia. Penasaran kan desain rumahnya kali ini seperti apa? Oke, enjoy my video. Video kali ini akan bahas rumah tiny house ala-ala luar negeri yang lagi hits nih katanya guys. Cuma ini versi Indonesianya ya guys. Karena banyak sekali yang request rumah tiny house ini, dari anak kecil sampai dewasa. Nih kalau nggak percaya, ada Rai, Ibu Dewi, Mbak Fatmi, Mas Panca, dan Kak Siska. Dan bagi kalian yang requestnya belum terpilih, harap bersabar ya guys. Tiny house ini berukuran 10 x 3 meter dengan kebutuhan ruang sebagai berikut: carport untuk mobil, teras sebagai ruang tamu, ruang keluarga yang cukup luas, dapur, 3 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang cuci jemur, dan halaman belakang. Wah, ukuran 3 x 10 meter bisa dapat 3 kamar tidur. Kayak apa ya desain tiny house kali ini? Dan sesuai dengan request, tiny house kali ini menggunakan solar panel untuk menghemat listrik dan roda truk sejumlah 16 buah. Depan ada 8 dan di belakang ada 8. Jadi rumah ini bisa juga dibawa-bawa loh guys. Kalau kalian mau piknik guys, tinggal sewa mobil untuk menggandeng rumah ini. Jadi rumah ini bisa dikatakan rumah berjalan atau bisa dijadikan rumah permanen. Tinggal kalian menghilangkan rodanya dan diganti dengan pondasi. So, terserah kalian ya guys. Saya rasa ke depan jika lahan-lahan sudah pada mahal dan habis, rumah kali ini bisa dijadikan alternatif kalian ya guys. Desain rumah kali ini saya mengombinasikan antara tiny house ala Eropa dengan rumah minimalis yang ada di Indonesia. Dengan perpaduan warna atap abu tua, dinding coklat muda dan tua, serta pagar minimalis putih menjadikan rumah tiny house ini sangat terlihat unik dan elegan, seperti rumah-rumah di American klasik, tetapi masih ada nuansa gaya Indonesianya. Ya, semacam rumah di pedesaan Eropa gitu guys. Kalau ini rumah di desa Indonesia. Wah, keren ya kalau rumah di desa kita kayak gini modelnya. Hehe. Dan desain rumah ini menggunakan 4 buah solar panel. Ya memang solar panel biayanya gak mahal di awal guys, tapi Anda akan balik modal kok, karena kalian akan menghemat listrik tiap tahunnya. Dan kalian ikut membantu PLN untuk menghemat listrik karena memakai energi sinar matahari yang gak akan habis. Dan lagi gak ada tiang listrik yang berserakan di atas rumah kalian. Kan mengganggu rumah kamu yang cakep dari desain DS Interior kan guys. Hehe, bercanda-bercanda guys. Dan untuk atap rumah ini menggunakan atap pelana yang ditumpuk 2 bagian, serta terdapat lubang angin di kedua sisinya. Gimana nih guys desain bentuk rumah atap kali ini? Sesuai nggak sama tema rumah tiny house kali ini? Atau kalian punya ide lain lagi nih guys, agar rumah ini semakin cantik lagi? Boleh kalian tulis di kolom komentar ya tentang ide lain yang menarik lagi. Nah, sekarang kita berkeliling ke area carport dan rumah ini ya guys. Carport ini berukuran 3 x 5 meter yang sudah cukup untuk 1 mobil. Dan kalau kalian nggak punya mobil karena susahnya akses jalan di desa, bisa juga kok diisi banyak motor. Hehe. Dan carport ini menjadi satu dengan halaman belakang rumah yang terdapat area jemur dan toren air. Dan berkerasan pada area carport dan halaman menggunakan grass block yang menerus mengelilingi rumah ini. Jadi konsepnya rumahnya dikelilingi taman ya guys. So, rumah ini benar-benar sehat sekali. Dapat cahaya dan udara yang sangat cukup
dari sekitar halaman. Nah, sebelum masuk ke dalam rumah, terdapat teras kecil berukuran 2x3 meter yang dilapisi dengan keramik motif kayu yang dapat dibongkar pasang, serta terdapat 2 kursi dan 1 meja yang digunakan untuk menerima tamu. Saat masuk pertama kali, kita langsung disambut dengan ruang makan yang di sebelah kirinya terdapat ruang keluarga berukuran 3x3 meter. Pada ruang keluarga kali ini terdapat sofa letter L dengan pot tanaman di belakangnya, meja sofa kecil dengan karpet, rak buku, serta backdrop TV. Desain dari ruang keluarga kali ini sangat simpel, dengan perpaduan warna panel putih di dinding, furnitur kayu rustik, serta kusen aluminium hitamnya, menjadikan ruang keluarga kali ini benar-benar kental banget dengan unsur Skandinaviannya. Dari ruang keluarga, kita menuju ke area makan ya guys, yang berukuran 3x3 meter. Dengan meja makan simpelnya, yang didesain dengan rak kabinet di samping untuk menyimpan gelas atau alat makan lainnya. Dan terdapat tundan kayu di atasnya sebagai pemanis ruang makan kali ini. DS Interior kok suka ya dengan ruang makan kali ini. Desainnya simple, putih, elegan, tapi mantep kan guys? Hehe. Dari ruang makan, kita menuju ke area dapur. Dapur ini memiliki ukuran 2,5 meter x 3 meter yang terdapat kitchen set lengkap dengan kompor dan wasbak cucinya. Serta pada pintu menuju ke area kamar mandi menggunakan pintu sliding dengan cermin agar terlihat luas ruangan dapur. Di samping itu terdapat pula meja mesin cuci dengan kabinet penyimpanannya guys. Serta terdapat kulkas untuk kebutuhan dapur. Gimana nih para ibu-ibu atau kalian yang suka masak? Bagus nggak desain dapur kali ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan langsung saja setelah dari dapur kita menuju ke area kamar mandi. Kamar mandi ini berukuran 3x1,5 meter, yang bagian kloset dan area kamar mandinya dipisahkan dengan pintu kaca. Jadi kalian nggak perlu khawatir ya guys kalau pas mandi airnya kemana-mana. Setelah dari kamar mandi, kita menuju ke kamar anak yang ada di split level lantai atas. Kamar anak ini berukuran 3 meter x 4 meter yang dipisahkan menjadi 2 bagian dengan sekat di tengahnya. Yang berisi 1 single bed, lemari kecil, dan meja belajar di tiap kamarnya. Pada kamar anak ini sengaja tidak diberi privasi, korden atau sekat penutup lainnya agar orang tua tetap bisa mengontrol kegiatan anak-anaknya setiap saat. Jadi jangan takut anak kalian bermalas-malasan di kamar ya guys. Dan setelah dari kamar anak kita turun lalu naik lagi menuju ke kamar utama. Kamar utama ini memiliki ukuran 3x4 meter yang terdapat korden sebagai privasi pada kamar utama ini. Dan pada bawah bed dimanfaatkan untuk laci-laci sebagai tempat penyimpanan pakaian ya guys. Serta kamar ini terdapat bed king size, kaca rias, dan 2 nakas meja tidur. Desain ruang kamar utama kali ini memang sengaja tidak diberi TV guys, agar interaksi semua anggota keluarga dipusatkan hanya